Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kejadian yang menurut saya ini memalukan, benar, memalukan. Dan baru kali ini saya dengar ada kejadian seperti ini. Kalau sebelumnya saya sudah membahas, saya sudah katakan ya, lebih dari 100 money game Ponzi yang ujungnya menipu orang yang percaya kepada money game Ponzi itu. Dia taruh uangnya, tanda kutip mau investasi, akhirnya ditipu, nggak bisa diambil uangnya, dibawa kabur. Itu sih cerita kuno gitu ya, walaupun masih dari tahun ke tahun terjadi. Tetapi kali ini yang kejadiannya lebih memalukan dari sekedar money game Ponzi. Dan yang tanda kutip ya, kena sebut saja tipu gitu ya. Ya mungkin kata-kata tipu kurang cocok, tapi fenomenanya sama gitu ya, seperti korban-korban investasi bodong yang kena tipu nggak bisa ambil uangnya. Ini pun sama, uangnya nggak bisa diambil. Padahal murid-murid ini ketika menabung, nah ini langsunglah saya sebut, ini murid-murid SD ya, menabung ya, sepertinya dikoordinir oleh gurunya ya, ada yang ditaruh di koperasi. Tetapi ketika masih SD ya, sedang getol-getolnya menabung, ditaruh di koperasi atau bagaimana gitu ya, tapi uangnya justru dipinjam sama gurunya melalui koperasi ini, dan nggak bisa bayar gurunya, koperasinya pun kolaps. Menarik ya. Jadi murid-muridnya ini nggak bisa ngambil, padahal dia sudah bertahun-tahun nabung gitu. Memalukan kan ya? Memalukan. Kita lihat dulu nih satu berita dari Tribun Jabar ya. Di sini judul beritanya, guru pengutang tabungan murid di Pangandaran. Judulnya aja sudah memalukan. Sempat patunjuk-tunjuk. Kini minta dibantu pemerintah. Dibantu apa? Dia minta pemerintah yang bayarin. Dia yang ngutang, masa pemerintah disuruh bayarin? Ini memalukan benar ya. Nah kita lihat nih ya beritanya ya. Di sini dikatakan uang tabungan murid SD di Kabupaten Pangandaran tidak bisa cair karena diutangi guru. Astaga, diutangi guru. Nah kini guru-guru yang pengutang itu justru berharap masalah mereka bisa ditangani pemerintah. Gimana ya? Dia yang ngutang kok suruh pemerintah yang nanganin? Nggak ngerti saya. Ini loh, guru ini. Terus bagaimana ya jalan keluarnya? Nah, jadi ceritanya kasus tabungan murid SD yang tidak bisa dicairkan ini viral di Pangandaran ya. Bahkan katanya pemerintah setempat ini sempat dan sampai turun tangan untuk menyelesaikan masalah itu ya. Nah, Bupati yang namanya JJ Wiradinata tidak memberikan angin segar untuk para guru pengutang itu. Iya betul Pak Bupati, jangan dibantu itu ya. Kalau gurunya ini nggak bisa kembalikan uang tabungan anak-anak muridnya yang diutang, biarkan dia berurusan dengan hukum. Masa bupati diminta bantu untuk bayarin? Bagaimana ya? Nah, katanya nih sekarang ini tim khusus penyelesaian uang tabungan murid itu ya, di Pangandaran ini terus door to door mendatangi sekolah dasar. Karena sekolah dasar yang bermasalah ini bukan hanya satu ternyata, ntar kita lihat ya. Nah dalam 2 minggu ini sejak tim khusus dibentuk ya, mereka dievaluasi nih sama Pak Bupati Pangandaran ini ya.
Nah, jadi dipantau dengan ketat bagaimana hasil penelitiannya, bagaimana pengumpulan datanya. Nah, sementara itu guru atau pihak sekolah yang mempunyai sangkut paut dituntut untuk bertanggung jawab. Iyalah, masa lu udah utang uang tabungan murid lagi. Ini pagar makan tanaman loh. Pagar makan tanaman. Masa nggak mau tanggung jawab? Tanggung jawab lah, jangan bikin malu coy. Kasih contoh yang baik kepada murid-murid Anda, ya, dan diminta untuk segera mengembalikan uang tabungan murid. Astaga. Kemudian Pak Bupati juga bilang jangan main lempar aja masalah ini ke Pemda, ya kan? Memang siapa yang bikin? Kenapa harus Pemda yang bertanggung jawab gitu? Memang sih para guru dan sekolah ini minta bantuan. Bagaimana minta bantuan? Lu yang cari masalah, lu yang ngutang pakai uang tabungan murid Anda, sekarang minta bantuan ke Pemda karena nggak bisa bayar, ya. Aduh, mereka katanya ya pihak sekolah sebelumnya sempat tunjuk-tunjuk siapa yang salah, siapa yang benar. Ya seperti ya lempar tanggung jawab lah katanya kira-kira ya sebelumnya. Oh, jadi di sini ini adalah masalah yang terpisah. Ini masalah sekolah, ya, dan bukan urusan Pemda. Betul, setuju saya, ya. Ya sekolahnya atau gurunya itu gimana kok bisa begitu aja ya pinjam, dan koperasinya juga. Nah ini diantar kita lihat koperasinya ya. Nah, menurut Pak Bupati, kalau pengelola uang tabungan ini berjalan dengan baik dan benar, tentu tidak akan terjadi hal seperti ini. Iyalah, masa seorang guru pinjam uang tabungan murid? Kalau saya lihat kasusnya, muridnya nggak tahu bahwa uangnya dipinjam karena gurunya pinjam melalui koperasi di mana uang itu disimpan. Nah, kenapa sekarang Bupati Pangandaran ini ikut campur? Karena ini sudah menjadi sorotan masyarakat. Mau nggak mau, Bupati ini atau Pemda Pangandaran ini ya turut campur tangan untuk menyelesaikan persoalan. Nah, yang menariknya orang tua murid ini sudah mulai mendatangi advokat. Dibuat jadi masalah hukum, ya. Dia yang mendatangi para advokat ini adalah orang tua yang anaknya pernah sekolah di SD Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Ya, menariknya karena kejadian ini bukan hanya terjadi di SD di wilayah Kecamatan Cijulang, juga terjadi di Kecamatan Parigi. Berarti ada beberapa SD gitu ya, bukan satu SD. Nah, di sini yang tercatat di sini ada sekitar 20 lebih ibu-ibu yang curhat dan minta pendampingan ke advokat ya untuk menyelesaikan masalah uang tabungan murid yang mandek itu ya. Nah, di sini para advokat ini ya memberikan jasanya free of charge lah ya, istilahnya pro bono ya. Karena dia tergugah itu untuk membantu orang tua murid yang muridnya menabung sejak di SD. Nah, kita lihat berapa ini uangnya yang nyangkut, besar loh. Ini saya kaget juga ya. Nah, jadi ibu-ibu yang datang nih katanya kebanyakan anak-anaknya sekarang sudah kelas 2 SMP. Tapi sampai sekarang uang tabungan anak-anaknya waktu SD itu nggak bisa cair-cair katanya. Astaga ya. Nah, ini dia. Kemudian yang menariknya lagi dari Tribun Jabar ini dikatakan di sini bahwa ya, mau tahu, saya bacanya aja sampai jadi seger gitu ya. Kasus uang tabungan murid sekolah di Pangandaran yang macet itu, Anda mau tahu berapa? 7,47 miliar. Hebat ya anak SD ya, nabung sampai bisa 7,47 miliar ya. Nah, akhirnya koperasi Tugu Cijulang sepertinya salah satu koperasi yang dipakai, bukan cuma satu loh.
Di sini yang berbicara Koperasi Tugu Cijulang akhirnya membeberkan kronologinya. Nah, di sini Wakil Ketua Koperasi Tugu Cijulang yaitu Sobirin mengatakan jumlah guru atau anggota yang meminjam ke Koperasi Tugu Cijulang itu ada 62 guru. Gila, 62 guru yang minjam. Buset. Ini nggak main-main loh, 62 guru yang minjem gitu ya. Mereka ya, guru-guru itu ada yang masih aktif, masih ngajar, ada yang ya mungkin sudah tidak ngajar lagi, pensiun atau apalah ya. Tapi yang paling banyak justru yang sudah pensiun. Nah, katanya lagi anggota koperasi atau guru, ya inilah karena hubungannya kan guru ya, yang meminjam ke koperasi paling besar itu ada yang mencapai sampai 200 juta. Buat apa ya? Nggak ngerti nih ya. Nah, di guru yang masih aktif itu ada yang sampai 100 juta. Yang sudah pensiun ada yang sampai 200 juta. Hebat ya. Jadi ia menghimbau kepada para guru yang bersangkutan agar sadar dan menjunjung tinggi harga diri. Iyalah, masa Anda guru nggak punya harga diri? Punya dong harga diri, malu dong. Anda guru yang harusnya mengajarkan sesuatu yang baik malah minjem uang tabungan murid Anda melalui koperasi. Astaga. Ya ini jelas lah, dengan kejadian ini jelas menurunkan harga diri guru-guru tadi. Berapa? 62 tadi ya. Jadi di mata masyarakat harga diri guru ini sudah jatuh. Ya iyalah. Ya. Apalagi di sini yang menarik. Iya, pokoknya diminta untuk selesaikan. Bupati juga bilang nggak mau ikut campur. Rasain loh. Nah sekarang di Kompas TV juga meliput hal yang serupa. Di sini katanya tim sus menemukan fakta, ya hampir sama lah ya. Ternyata uang murid SD yang dipinjam sebanyak 7 miliar. Iya loh, 62 guru. Kalau masing-masing 100 aja berapa? Lah iyalah, 62 guru, kalau masing-masing 100 berapa? Itu dia. Bahkan ada yang 200. Sebanyak 7 miliar. Buset deh ya. Iya, 7 miliar ya. Dan itu tidak bisa dicairkan karena dipinjam sama gurunya dan gurunya nggak mengembalikan ke koperasi itu. Buset. Jadi ada sejumlah sekolah sama di sini beritanya di 2 kecamatan, Kecamatan Cijulang dan Kecamatan Parigi. Ya. Nah, yang di Kecamatan Cijulang uang yang ada di koperasi senilai 2,3 miliar. Dan yang dipinjam guru 1,3 miliar. Kemudian yang di Kecamatan Parigi yang ada di Koperasi Hemat Pangkal Kaya atau HPK sebanyak 2,4 miliar. Kemudian ada lagi di Hemat Pangkal Raharja atau HPR sebanyak 1,4 miliar. Hebat ya anak-anak SD ini ya. Dan yang dipinjam guru yang di Hemat Pangkal Raharja ya 77 juta. Waduh, ini sih menurut saya sih memalukan ya, memalukan. Kemudian di Detik juga memberitakan hal yang serupa, tapi di sini dia soroti ada 7 hal ya soal kasus tabungan siswa SD di Pangandaran yang tak bisa cair. Ya, apa saja sini? Di sini dikatakan bahwa 1, total tabungan yang tak cair ya. Di sini di 1 SD ya ada 17 siswa yang tidak bisa dicairkan. Ini kan banyak SD-nya. Nah ini di 1 SD nggak disebut namanya. Tabungan 17 siswa itu diperkirakan mencapai 112.576.000. Nah dari antara itu salah satu siswanya, orang tuanya yang tidak mau disebut namanya, tabungan milik anaknya
Yang belum bisa ditarik itu 45 juta. Ish. Ya. Padahal anak ini sudah lulus nih dari SD itu, tapi 1 rupiah pun tidak bisa diambil. Dia bilang bukan hanya anaknya, seluruh teman seangkatannya tidak bisa ngambil. Iset. Kemudian kedua, tabungan siswa ini ada di koperasi yang kolaps, yang sudah mungkin bangkrut gitu ya. Nah, di sini menarik ya, selain uangnya dipinjam oleh para guru dan tempat uang itu disimpan yaitu di koperasi, koperasinya kolaps. Ini mantap bener gitu ya. Nah, yang ketiga yang tadi sudah dibahas, uang koperasi tabungan siswa SD itu dipinjam sama gurunya sendiri, ya. Kita udah tahu gitu ya. Kemudian yang keempat, pihak Disdikpora, ya, Dinas Pendidikan dan olahraga kali ya, dari Kabupaten Pangandaran menyatakan pihaknya masih menyelidiki kasus tabungan siswa ini. Ya, dia masih menghitung total kerugian dan berupaya agar koperasi dan guru yang terlilit hutang. Jadi kasusnya tambah kompleks ya. Satu, gurunya minjem duit tabungan anak-anak sekolahnya, anak-anak SD-nya, tapi nggak bisa kembalikan. Koperasinya juga bermasalah. Jadi ini lagi diusahakan supaya gurunya mengembalikan uangnya, dan koperasi yang kolaps itu nggak mau tahu gimana caranya harus mengembalikan uangnya itu. Kompleks ya. Nah inilah gimana ya. Yang menariknya, memang tabungan anak SD ini wajib atau enggak ya? Kalau saya lihat sih sepertinya diwajibkan atau gimana ya. Astaga. Kemudian yang nomor 5, katanya sekarang polisi sudah turun tangan mendalami kasus tabungan ini. Wah, tambah rame dah, ya, tambah rame, ya. Di sini Kasat Reskrim Polres Pangandaran AKP Luhut Sitorus meminta agar uang tersebut dikembalikan sesuai hak para siswa, ya. Jika tidak, maka uang yang hilang itu bisa masuk ke dalam tindak pidana penggelapan. Mati loh. Kemudian yang kita sudah tahu tadi, Pak Bupati Pangandaran sudah membentuk tim untuk mengusut kasus. Mantap ini mantap. Kemudian yang ketujuh ini, ada temuan baru soal tabungan siswa yang raib katanya. Ya. Di sini ya faktanya tadi kita sudah sebut juga ya, berada sekolah-sekolah yang berada di Kecamatan Cijulang dan Kecamatan Parigi. Totalnya sementara ini loh ya, sementara ini sudah 7,47 miliar, mungkin bertambah ya. Nah di sini perinciannya, garis besarnya ya, di wilayah Cijulang yang mengendap di koperasi Cijulang, ya hampir sama lah dengan berita sebelumnya, 2,3 miliar. Yang berada di guru yang dipinjam tapi belum dikembalikan 1,3 miliar. Sedangkan di wilayah Parigi, uang tabungan itu mengendap di 2 koperasi dan para guru. Ya, jumlah tabungan yang raib itu ya tadi 7,47 miliar. Itu adalah data yang dikumpulkan dari 2 kecamatan itu, yang tadi saya katakan bisa saja berkembang. Luar biasa. Nah, kemudian mari kita lihat apa sih ini kronologinya uang tabungan siswa Pangandaran yang akhirnya bisa raib gitu ya di koperasi dari Teropong Media. Di sini Teropong Media menurunkan suatu kronologi yang menurut saya menarik ya untuk disimak. Di sini katanya bahwa ya ketika para siswa itu masih sekolah ya mereka nabung lah gitu ya. Tapi kan diharapkan setelah si siswa itu nabung lulus, uang itu kan mau dipakai untuk melanjutkan pendidikan di SMP lah gitu ya. Nah di sini tetapi katanya sudah lulus dari SD siswa-siswa ini, tapi nggak bisa ditarik, sehingga para orang tua murid ya
istilahnya saling ngerumpi dah gitu, curhat ya. Akhirnya, wah sama ya, tabungan anak saya ini nggak bisa diambil. Sudah tanya ke sekolah, katanya nggak ada uangnya. Waduh, akhirnya muncullah itu diskusi-diskusi, pembahasan di media sosial maupun media mainstream ya. Jadi, nah ini dia nih. Ini dia nih. Maka ada istilahnya no viral, no justice. Kalau tidak diviralkan, tidak ada keadilan. Nah, inilah pentingnya media sosial. Jadi media sosial itu punya dampak positif ya. No viral, no justice. Jadi kalau tidak diviralkan, nah, keadilan itu agak sulit. Makanya, wah bagus juga gitu ya media sosial dipakai untuk itu. Nah, jadi di sini sudah sama lah ya beritanya, jumlah kerugiannya gitu ya, tempatnya di mana ya, ya di 2 kecamatan itu. Nah, kemudian katanya ketika tim sus yang dibentuk oleh bupati itu bekerja ya, para guru ya dan koperasi yang minjam-minjam tadi itu ya, guru tuh 62 tadi ya, dan beberapa koperasi tadi sudah dipanggil oleh tim sus, tim khusus ya. Nah, pihak koperasi katanya nih ya, mudah-mudahan ini benar ya. Tapi kan koperasinya juga ada yang collab, saya nggak tahu nih gimana. Tapi pihak koperasi bilang siap menjual asetnya. Nggak tahu nih ya, bener nggak janjinya dia mau jual asetnya ya, agar uang hak milik para siswa itu bisa kembali ya, dan berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut secepatnya. Mudah-mudahan, karena setahu saya kalau perusahaan itu atau koperasinya sudah kolaps, sudah bubar, bangkrut, mau jual aset apa lagi? Nggak tahu deh, nggak tahu. Tapi di sini pihak koperasi siap menjual asetnya katanya ya. Ada 3 koperasi yang tadi saya sebut ya, yang siap menjual aset. Nah, kita tunggu dah. Nah, tapi yang gurunya ini gimana? Yang gurunya ini gimana? Ya. Nah, karena gurunya ini kan sekarang nih lagi minta bantuan Pemda untuk tolong bayarin. Kalau koperasi sudah firm katanya. Walaupun kita nantikan ya, bener nggak dia berhasil menjual aset-asetnya dan mengembalikan uang itu. Tapi kan ada sebagian besar yang dipinjam oleh guru kan. Jadi ada yang masih tertinggal di koperasi, masih ada yang dipinjam sama guru, dan guru tuh belum mengembalikan ke koperasi. Nah itu gimana? Oke? Yang urusan koperasi, 3 koperasi bilang siap jual aset. Nah, yang dari guru gimana? Nah kalau ini nggak selesai, ini memberikan suatu stigma yang negatif yang selama ini belum pernah ada tentang harga diri seorang, bukan seorang, di sini 62 guru gitu ya. Gimana ini guru-guru ini ya? Jadi ini sangat memprihatinkan ya. Kalau selama ini money game ponzi, saya berani bilang inilah si bebek culas yang nipu bebek dungu. Di sini saya nggak berani bilang gitu ya. Paling saya bilang, wah ini bebek culas nih yang minjem uang muridnya tapi enggak mau mengembalikan. Tapi saya nggak bisa bilang murid-muridnya itu bebek dungu. Dia kan polos ya, nggak bisa. Ya udahlah, lu pulangin lah duitnya ya. Oke, jadi itu saja ya berita yang lagi viral gitu ya sekarang ini tentang guru-guru yang minjem duit tabungan anak-anak SD yang pernah diajarnya tapi nggak bisa kembalikan. Oke, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.